Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan pada kali ini, dan juga walaupun kita diberi ujian kepada Allah dengan pandemi yang sedang berlangsung sampai saat ini, kita masih diberi kesehatan sehingga saya terus bisa memaparkan materi pada kelompok ini. Walaupun kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Mungkin selanjutnya saya atas nama Aidil Akbar dengan NIM 207119011. Kemudian mungkin kita langsung masuk ke materi dari definisi subgroup. Apa itu subgroup? Oke. Definisi dari subgroup itu, jika H subset grup dari G dan H merupakan grup di bawah keras G, kita dapat mengatakan H itu subgrup dari G. Jadi kalau H itu subsetnya dari grup G dengan H itu bisa membentuk grup, maka kita bisa katakan bahwa H itu merupakan subgrup dari G. Kemudian notasi dari subgrup. Nah, kalau H-nya itu lebih kecil sama dengan G, maka H itu disebut dengan subgrup tidak sejati. Untuk lebih jelasnya, kemudian kalau H-nya lebih kecil dari G atau H kecil G, maka H itu disebut dengan subgrup sejati. Nah, ini setiap grup G tidak sama dengan elemen identitas E paling tidak mempunyai dua subgrup, yaitu H sama dengan elemen identitas dan H itu sama dengan G. Jadi kalau subgrup H sama dengan elemen identitas disebut subgrup trivial, sedangkan kalau subgrup hanya sama dengan G disebut dengan subgrup tidak sejati. Kemudian jika H subgrup dari G dan bukan sama dengan G, maka H disebut subgrup sejati. Artinya kalau misal jika H itu subgrup dari G dan H itu juga tidak sama dengan G, atau H atau himpunan H itu tidak sama dengan himpunan dari G, maka itu disebut dengan subgrup sejati. Kemudian untuk kan di definisi kita tahu bahwa kalau H itu sudah subsetnya dari grup G, maka yang kita akan tunjukkan lagi, kalau mau kita tunjukkan H itu subgrup dari G, maka H itu juga harus menjadi grup, karena G grup, H juga harus menjadi grup. Nah, sama seperti sifat-sifat dari grup yang pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa sifat yang pertama itu hanya tidak sama dengan himpunan kosong. Kenapa? Karena kalau hanya sama dengan himpunan kosong atau himpunan dan G-nya bukan himpunan kosong, maka H bukan dari subgrup dari G, karena elemen dari H itu tidak ada yang sama dengan elemen dari G. Kemudian sifat yang kedua itu H tertutup terhadap
operasi bintang, yang mana apabila elemen-elemen yang terdapat pada H itu apabila dioperasikan dengan bintang maka menghasilkan elemen dari H tersebut. Kita misalkan H dan B itu elemen dari H, dan apabila H dengan operasi bintang B maka menghasilkan elemen dari H tersebut juga. Kemudian sifat yang ketiga yaitu H bersifat asosiatif terhadap bintang. Maksudnya kalau kita misalkan dari H itu ada A, E, dan C, dan kalau dalam kurungnya ini kan sifat asosiatif, jadi dalam kurungnya itu A tambah A bintang B bintang C itu harus sama dengan A bintang dalam kurungnya itu B bintang C, itu harus sama, sehingga sifat asosiatif berlaku pada dengan H. Kemudian terdapat elemen identitas di H. Kalau begini, elemen identitas itu apabila dijumlahkan atau dikalikan atau dioperasikan dengan suatu bilangan maka menghasilkan bilangan tersebut. Kita misalkan pada operasi penjumlahan misalnya terdapat misal himpunan A sama dengan himpunan A itu 1, 2, 3 dan himpunan B ini terkait dengan elemen identitas. Himpunan B itu saya kalau misal himpunan H ada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Kemudian kita operasikan dengan elemen identitas itu 1 dikali dengan 2 maka menghasilkan ini. Jadi A bintang 2 sama dengan 2 karena A-nya ini kalau dikalikan dengan suatu bilangan yang ada di elemen H maka menghasilkan H itu sendiri atau elemen H itu sendiri. Maka elemen identitas itu adalah anggota yang apabila dikalikan maka yang dikalikannya sama dengan yang dikalikannya tadi. Dan misal 1 jadi sama dengan 2 plus 1 itu adalah elemen identitas. Kemudian yang kelima itu untuk setiap elemen ada di H mempunyai inverse. Dengan cara untuk ini khususnya kalau suatu bilangan dioperasikan dengan inverse dari bilangan tersebut maka menghasilkan elemen identitas. Misal A dioperasikan bintang dengan A inverse maka juga menghasilkan elemen identitas. Maka sudah untuk setiap elemen H mempunyai inverse. Kemudian kita beralih ke contohnya. Mungkin untuk saat ini saya memberikan contohnya sedikit karena untuk lebih jelasnya ada di contoh-contoh soal selanjutnya yang slide selanjutnya. Nah, contohnya itu grup himpunan bilangan himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan merupakan subgrup dari dari himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan. Kenapa? Kita tahu kan bahwa himpunan bilangan bulat itu subset dari himpunan bilangan real. Dan juga diketahui bahwa himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan merupakan, sudah jelas bahwa
himpunan bilangan set atau bilangan bulat dengan operasi penjumlahan itu merupakan subgrup dari himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan. Sama dengan yang ini, sama halnya dengan nomor 1. Kalau himpunan bilangan rasional itu merupakan subset dari himpunan bilangan real, dan juga himpunan bilangan rasional dan operasi penjumlahan itu merupakan grup. Maka himpunan bilangan rasional ini dengan operasi penjumlahan merupakan subgrup dari himpunan bilangan real. Dan juga syaratnya itu kan ini kita lihat pada contoh kedua contohnya ya, operasinya itu semua penjumlahan. Kenapa tidak selang-selingan? Maksudnya ada yang penjumlahan, ada yang penjumlahan. Kenapa tidak begitu? Kalau misal begitu selang-seling, ada penjumlahan, ada pengurangan perkalian, maka kita tidak akan menemukan subgrup atau ya, kita tidak bisa menentukan bahwa ini subgrup dari ini karena operasinya saja yang berbeda. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang ada pada materi saya. Juga mungkin kalau ada kritik bisa saya terima. Mungkin hanya itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Jamil dari Pendidikan Matematika kelas 1-2. Di sini saya akan membahas teorema 4.6. Bunyi dari teorema 4.6 yaitu suatu kompleks tidak kosong S dari suatu grup G adalah subgrup jika dan hanya jika X, Y elemen dari S, maka X, Y elemen dari S. Yang kedua, X elemen S, maka X inverse elemen dari S. Sekarang kita akan buktikan. Yang pertama yaitu dari kiri ke kanan. Karena S subgrup, maka persamaan I dan II terpenuhi. Yang kedua yaitu pembuktian dari kanan ke kiri. Yang pertama kita akan tunjukkan bahwa jika S memenuhi sifat yang pertama, S tidak sama dengan himpunan kosong, maka S subset dari G. Yang kedua, untuk setiap X, Y elemen S, maka X, Y elemen dari S. Yang ketiga, untuk setiap X elemen dari S, maka X inverse elemen dari S, maka S merupakan grup. Jadi berdasarkan sifat I dan II, maka S merupakan grupoid dan S memenuhi sifat asosiatif. Hal ini tersebut diwarisi dari G. Semua inverse dari anggota S juga di S sesuai dengan sifat III. Jadi yang masih perlu kita buktikan yaitu S memenuhi unsur identitas. Nah, jadi untuk membuktikan apakah S memenuhi unsur identitas, maka kita pakai sifat yang ketiga. Maka diperoleh X elemen dari S, X inverse elemen dari S, dan X inverse sama dengan identitas elemen dari S, di mana E adalah identitas di G. Jadi dapat kita simpulkan bahwa S merupakan suatu subgrup. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Aulia, NIM 207119013. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teorema 4.7. Langsung saja, bunyi dari teorema 4.7. Misalkan H kompleks tidak kosong dari grup G. H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H menyebabkan AB inverse elemen H. Maka buktinya yaitu bukti dari kiri ke kanan, misalkan H subset dari G, H tidak sama dengan himpunan kosong G grup dan H subgrup. Ambil sebarang A, B elemen H karena H subgrup, maka B inverse elemen H dan AB inverse elemen H, sifat H tertutup. Kemudian lanjutannya, bukti dari kanan ke kiri, misalkan H subset dari G, H tidak sama dengan himpunan kosong G dan berlaku A, B elemen H, AB inverse elemen H, akan ditunjukkan bahwa H grup dari G, yaitu tunjukkan A elemen H, maka AA inverse dengan E elemen H dan A elemen H, maka EA inverse sama dengan A inverse elemen H. Hal ini menunjukkan adanya identitas A elemen H dan setiap anggota H memiliki inverse dari H. Selanjutnya, jika kita ambil B elemen H sebarang sesuaikan yang telah ditunjukkan, maka B inverse elemen H. Oleh karena itu A elemen H, B inverse elemen H, maka B inverse menjadi sama dengan AB elemen H, jadi H tertutup terhadap operasi yang sama di G. Karena H subset G dan G memenuhi sifat asosiatif, maka semua anggota H juga memenuhi sifat asosiatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa H membentuk grup terhadap operasi yang sama di G. Oleh karena itu H adalah subgrup dari G. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Aprilia Bahar, NIM 20700119030. Saya dari kelompok 2 ingin melanjutkan penjelasan materi dari subgrup, yaitu teorema 4.8. Pada teorema 4.8 itu, misalkan G grup terhingga dan H kompleks dari G. H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H, maka AB elemen H pangkat N. Terus bukti dari kiri ke kanan itu karena H subgrup dari G, maka H itu tertutup. Jadi A elemen H, B elemen H, maka AB elemen H. Bukti dari kanan ke kiri, misalkan H subset G, H tidak sama dengan himpunan kosong dan G grup terhingga yang memenuhi sifat A elemen H, B elemen H, maka AB elemen H. Akan ditunjukkan bahwa H memenuhi sifat grup sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan hipotesis maka H tertutup. Yang kedua, sifat asosiatif diwarisi dari G karena H itu subset G. Yang ketiga, ada identitas di H. Misalkan A elemen H sebarang, maka A elemen G. Karena G terhingga dan setiap anggota grup terhingga mempunyai tingkat terhingga, maka T kali A tidak sama dengan terhingga. Selanjutnya, sebut tingkat dari A adalah N, maka A pangkat N sama dengan E. Dengan E unsur identitas di G, gunakan sifat operasi sebagai berikut. A elemen H, maka A sama dengan A kuadrat elemen H. Terus A elemen H, A kuadrat elemen H, maka A kuadrat sama dengan A pangkat 3 elemen H. A elemen H
di mana A pangkat 3 elemen H, maka AA pangkat 3 sama dengan A pangkat 4 elemen H. A elemen H, A pangkat N kurang 1 elemen H, maka AA pangkat N kurang 1 sama dengan A pangkat N sama dengan E elemen H. Jadi ada unsur identitas E di H. Selanjutnya, yang keempat, setiap unsur H mempunyai inverse di H. Misalkan A sebarang anggota H, maka A elemen G. Karena G terhingga, maka tingkat A terhingga. Sebut T kali A sama dengan N. Menurut definisi tingkat, N merupakan bilangan bulat positif terkecil N besar sama dengan 1, sehingga A pangkat N sama dengan E, di mana E unsur identitas di H. Karena N besar sama dengan 1, maka N kurang 1 besar sama dengan 0. Akibatnya A pangkat N kurang 1 elemen H. Gunakan sifat operasi binar bintang dengan kenyataan A elemen H, A pangkat N kurang 1 elemen H, maka A pangkat N kurang 1 sama dengan A pangkat N sama dengan E elemen H. Ini berarti A inverse sama dengan A pangkat N kurang 1 elemen H. Itu sesuai dengan definisi inverse. Karena A dipilih sebarang di H, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anggota H mempunyai inverse di H. Jadi H merupakan grup karena memenuhi keempat sifat, mulai dari yang pertama, yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Selanjutnya, karena H subset G, maka H subgrup dari G. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jannah, NIM 20700119012. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Yang pertama itu, tunjukkan bahwa dua set adalah suatu subgrup dari grup set di bawah operasi penjumlahan. Nah, untuk menunjukkan apakah dua set itu merupakan suatu subgrup dari grup set, maka harus memenuhi 5 sifat. Yang pertama, dua set bukan merupakan himpunan kosong. Yang kedua, sifat tertutup. Sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif. Sifat keempat yaitu sifat identitas. Dan sifat yang kelima itu terdapat inverse. Langsung saja, yang pertama, karena terdapat 0 elemen set, maka 2 dikali 0 itu sama dengan 0 elemen 2 set. Dapat disimpulkan bahwa 2 set itu bukan merupakan himpunan kosong. Sifat yang kedua yaitu sifat tertutup. Ambil sebarang A, B elemen 2 set. Misalkan A sama dengan 2x1 dan B itu 2x2, di mana x1 dan x2 adalah elemen dari set. Akan ditunjukkan 2x1 ditambah 2x2 itu elemen dari 2 set. 2x1 ditambah dengan 2x2 sama dengan 2 dalam kurung x1 ditambah dengan x2. Karena x1 dan x2 adalah elemen dari set, maka 2 dikali x1 tambah x2 juga merupakan elemen dari 2 set. Karena 2 dikali x1 tambah x2 elemen 2 set, maka 2x1 ditambah dengan 2x2 elemen dari 2 set. Jadi terbukti bahwa 2 set tertutup terhadap penjumlahan. Nah, sifat yang ketiga itu sifat asosiatif. Operasi di 2 set asosiatif itu jika dalam kurung A ditambah B ditambah dengan C itu sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Misalkan ambil sebarang A, B, C elemen 2 set. Misalkan A itu sama dengan 2x1, B 2x2, dan C itu 2x3, di mana x1, x2, dan x3 elemen dari set.
akan ditunjukkan dalam kurung 2x1 ditambah dengan 2x2 ditambah 2x3 itu sama dengan 2x1 ditambah dalam kurung 2x2 ditambah 2x3 elemen dari set. X 2x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 itu sama dengan 2 dalam kurung x1 tambah x2 ditambah 2x3. 2 dalam kurung x1 tambah x2 ditambah x3 itu sama dengan 2 dalam kurung x1 tambah x2 ditambah dengan x3. Karena set grup, maka operasi di set adalah asosiatif. Sehingga berlaku dalam kurung x1 tambah x2 ditambah x3 itu sama dengan x1 ditambah dalam kurung x2 ditambah x3. Maka 2 dalam kurung x1 ditambah x2 ditambah x3 itu sama dengan 2 dalam kurung x1 ditambah dalam kurung x2 ditambah x3. Ini di sini ada kesalahan teknis. Maka 2x2 2x1 ditambah 2x2 ditambah x3 atau sama saja 2x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 sehingga diperoleh 2x1 ditambah 2x2 tambah 2x3 itu sama dengan 2x1 ditambah dalam kurung 2x2 ditambah 2x3 untuk setiap 2x1, 2x2, dan 2x3 elemen dari 2 set. Nah, untuk sifat yang keempat yaitu mempunyai identitas. Terdapat identitas elemen 2 set, maka A ditambah identitas itu sama dengan identitas ditambah A atau sama dengan A untuk setiap elemen 2 set. Karena identitas itu sama dengan 0 untuk penjumlahan maka 2 dikali identitas itu sama dengan 2 dikali 0 sama dengan 0 elemen dari 2 set. Sehingga terdapat identitas sama dengan 0 elemen dari 2 set. Kita misalkan A di sini itu sama dengan 2x, di mana x elemen 2 set. Akan ditunjukkan 2x ditambah 0 sama dengan ini kan tambah ini sama dengan 0 ditambah 2x, hasilnya itu adalah 2x untuk setiap 2x elemen dari 2 set. X ditambah 0 itu sama dengan 2x. 0 ditambah 2x hasilnya juga 2x. Sehingga diperoleh 2x ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah 2x hasilnya 2x untuk setiap 2x elemen dari 2 set. Sehingga terbukti bahwa 2 set itu mempunyai identitas. Sifat yang kelima yaitu mempunyai inverse. Untuk setiap A elemen 2 set, terdapat inverse A elemen 2 set. Maka A ditambah A inverse itu sama dengan A inverse ditambah A sama dengan 0. Nah, ambil sebarang A elemen 2 set. Misalkan A sama dengan 2x, di mana X elemen 2 set. Pilih A inverse sama dengan minus 2x, sama dengan x dikali minus x elemen 2 set. Akan ditunjukkan 2x ditambah minus 2x itu sama dengan minus 2x ditambah 2x, maka hasilnya adalah identitas atau sama dengan 0. Perhatikan, 2x ditambah minus 2x itu sama dengan 0 atau identitas.
minus 2x ditambah 2x itu sama dengan 0 atau identitas. Sehingga diperoleh 2x ditambah minus 2x itu sama dengan 2x ditambah minus 2x ditambah 2x, hasilnya adalah identitas. Sehingga terbukti bahwa dua set itu mempunyai inverse. Nah, berdasarkan sifat 1 sampai 5 itu memenuhi definisi subgroup, maka dua set itu merupakan subgroup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Miss Nawati dengan NIM 20700119015. Baik, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh kedua dari materi subgroup, di mana contohnya yaitu diberikan grup Z6 sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 terhadap operasi penjumlahan modulo 6. Nah, kita diminta di sini untuk menyelidiki apakah S besar sama dengan himpunan 0, 1, 2, dan 3 apakah subgrup dari Z6. Nah, langkah pertama yaitu kita lakukan yaitu pertama. Nah, kita lihat di sini bahwa S besar tidak sama dengan himpunan kosong. Mengapa tidak sama dengan himpunan kosong? Karena pengertian dari himpunan kosong yaitu tidak memiliki anggota. Nah, sedangkan di sini kita disuruh menyelidiki anggota dari S besar yaitu 0, 1, 2, dan 3. Oke, lanjut yang kedua yaitu sifat untuk menentukan subgrup. Yang pertama yaitu tertutup. Nah, kita lihat di sini berdasarkan tabel Cayley ada 2 dan 3 elemen dari S besar sedemikian sehingga 2 ditambah 3 sama dengan 5. Di mana 5 adalah bukan elemen dari S besar. Nah, kita dapat buktikan di sini pada tabel Cayley yaitu di sini simbol penjumlahan yaitu penjumlahan, kemudian 0, kemudian di sini himpunan dari S besar yaitu 0, 1, 2, dan 3. Kemudian kita juga tulis di sini himpunan S yaitu 1, 2, dan 0, 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada tanda penjumlahan di mana himpunan dari S ini kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 dengan 0, 1 tambah 0 sama dengan 1, 2 ditambah 0 sama dengan 2, 3 ditambah 0 sama dengan 3, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian 0 ditambah 2 sama dengan 2, 1 dengan 2 sama dengan 3, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 3 ditambah 2 sama dengan 5. 0 ditambah 3 sama dengan 3, 1 ditambah 3 sama dengan 4, 2 ditambah 3 sama dengan 5, 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di mana diketahui di sini bahwa kita telah mencapai angka 0. Nah, kemudian yang diminta di sini adalah modulo 6 atau Z6. Tapi pada tabel ini hanya menunjukkan bahwa tabel ini hanya berjumlah 5. Nah, kita jumlah ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini untuk squad group yang pertama itu tidak di mana S itu tidak tertutup karena yang diminta di sini adalah Z-nya yaitu 6. Di mana jika X-nya itu 6 dan Y-nya itu 6 maka dia tertutup. Tapi di sini kita ketahui bahwa X-nya hanya 5 dan Y-nya juga 5. Jadi kita simpulkan bahwa S besar tidak tertutup.
Oke, sifat kedua untuk menentukan subgrup yaitu asosiatif. Oke, baik, kita lihat. Yang pertama itu kita lakukan ambil sebarang 1, 2, 3 elemen dari S besar, akan ditunjukkan bahwa untuk menentukan sifat grup asosiatif yaitu di mana ini 1, 2, 3 ini nantinya akan sama, di mana sifat asosiatif yaitu buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung, di mana langkah yang pertama itu sama seperti yang saya katakan tadi, A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Nah, ini memenuhi di mana buka kurung 1 ditambah 2 tutup kurung ditambah 3 sama dengan 1 ditambah buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung. Oke. Yang kedua yaitu buka kurung 1 ditambah 2 tutup kurung ditambah 3 sama dengan, nah di sini 1 tambah 2 sama dengan 3, jadi 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, yang ketiga yaitu 1 ditambah buka kurung 2 ditambah 3 sama dengan 1 di sini kita ambil, di mana 2 ditambah 3 sama dengan 5 sama dengan 0. Nah, maka di sini S itu berlaku sifat asosiatif. Karena yang pertama ini sama yang persis saya tadi katakan bahwa A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C. Sifat grup untuk menentukan sifat subgrup yaitu yang keempat yaitu identitas. Di mana untuk menentukan identitas di situ maka bilangan akan dijumlahkan dengan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, di mana ada 0 elemen dari S besar, di mana A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Untuk setiap A elemen dari S besar. Nah, dapat disimpulkan bahwa S besar di sini mempunyai identitas. Karena menghasilkan bilangan itu sendiri, yaitu tadi kita lihat bahwa A ditambah 0 sama dengan A, 0 ditambah A sama dengan A. Oke. Sifat grup selanjutnya yaitu memiliki inverse. Nah, kita ketahui bahwa untuk menunjukkan inverse itu memiliki perkalian di setiap nah, kemudian ini untuk setiap A besar elemen dari S besar ada 2 ditambah 1 tidak sama dengan 0. Di mana mengapa tidak sama dengan 0? Karena 2 ditambah A sama dengan 2 kali A. Nah, kemudian ada A elemen dari S besar yang tidak mempunyai inverse. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan himpunan dari soal tadi yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 hanya 2 dan 5 tidak memenuhi definisi subgrup, di mana sifat subgrup tadi yang pertama itu tertutup, yang kedua yang kedua asosiatif, yang ketiga identitas, dan yang ketiga inverse, di mana ada 2 yang tidak memenuhi yaitu tidak tertutup dan tidak mempunyai inverse. Nah, mengapa di sini dikatakan 2 dan 5 tidak memiliki definisi? Karena tadi kita ketahui bahwa di sini pada sifat yang kedua untuk menentukan sifat grup yaitu menghasilkan 5. Nah, di sini tidak memenuhi sifat-sifat grup, yaitu harusnya di sini tertutup, tetapi di sini S besarnya tidak tertutup. Nah, lanjut.
yang tadi bahwa mengapa 2 juga tidak memenuhi identitas. Mengapa 2 di sini tidak mempunyai inverse. Nah, jadi S besar bukan lebih kecil sama dengan Z6. Baik, mungkin dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.